Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kuliah pertama mata kuliah e-commerce lanjut ya. Kalau e-commerce kemarin kita membahas tentang eh, membuat eh, bisnis menggunakan apa eh, software yang ada di aplikasi yang ada di handphone. Misalnya kita menggunakan Instagram, kemudian menggunakan eh, YouTube gitu ya, atau menggunakan TikTok seperti itu. Kalau hari ini e-commerce lanjut adalah kita bicara bagaimana meletakkan halaman website yang kita posting pada eh, halaman pencarian halaman mesin pencari di halaman pertamanya. Kalau dalam hal ini yang menjadi standar kita adalah mesin pencari Google. Nah, di mesin pencari Google ini ada 3 hal yang adik-adik perlu ketahui ya sebelum kita membahas lebih lanjut materi uh, search engine optimasi ini. Yang pertama adalah bagaimana cara kerja Google, bagaimana cara kerja mesin Google atau uh, bagaimana cara kerja kalau di sini tulis Google penelusuran, mesin Google gitu ya. Kemudian apakah mesin Google sudah menyertakan situs Anda atau sudah menampilkan situs kita itu ya mesin Google. Kemudian bagaimana mengoptimalkan situs Anda untuk mesin pencari. Lalu mengukur performa atau unjuk kerja situs kita di Google. Kemudian yang terakhir tentu saja kita bisa menggunakan jasa konsultan. Nah, ini langkah terakhirnya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan meningkatkan uh, halaman web kita, rating halaman web kita di halaman pencari. Nah, yang pertama tadi adalah bagaimana cara kerja Google ya, kita telusuri sekarang. Nah, ya. Nah, dasar-dasar kerja penelusuran. Ada 3 tahap ya, jadi mesin pencari itu ada 3 tahap yang dilakukan atau yang dikerjakan. Yang pertama adalah crawling. Crawling yang dimaksud dengan crawling adalah penelusuran atau apa ya merambah begitu ya kalau bahasa bahasa lain. Jadi crawl itu udah asal kata dari laba-laba. Jadi laba-laba itu bisa melakukan apa ya crawling. Crawling itu kalau dari sisi arti bahasa Inggrisnya coba kita cek ya crawling. Merangkak, merangkak ya kalau tapi kalau dalam hal ini crawl itu dia mengumpulkan gitu ya. Crawling itu mengumpulkan. Jadi mesin pencari ini menelusuri dalam rangka mengumpulkan halaman-halaman website yang menurut uh, mesin pencari tadi bisa dimasukkan atau sesuai dengan kriteria dari mesin tersebut bisa dimasukkan di dalam database-nya atau istilah lainnya adalah dilakukan pengindekan, pengindeksan, pengindeksan. Di sini pengindeksan karena indeks ya, pengindeksan. Nah, oke ya, jadi pertama crawling. Nah, uh, untuk bisa sebuah halaman website itu di crawling itu ada beberapa hal yang nanti
Ini adalah bagian yang kita bicarakan ya di dalam kuliah praktikum e-commerce lanjut ini. Dan itu nanti Anda akan coba dengan menggunakan website, mungkin um, bisa menggunakan landing page atau Anda bisa buat blogger ya, menggunakan blogspot.com boleh. Ya, nanti kita akan lakukan di lab pada saat pertemuan offline. Nah, itu akan kita masukkan ya beberapa apa namanya langkah-langkah ataupun tekniknya. Itu nanti itu kalau misalnya halaman website ini tidak memenuhi kriteria dari atau istilah lainnya tidak sesuai dengan algoritma dari mesin pencari tersebut, maka mesin pencari ini tidak akan melakukan pengindeksan atau tidak memasukkan halaman website kita ke dalam database dia gitu ya. Dengan demikian maka website kita tadi menjadi tidak diketahui ya. Kalau misalnya orang searching pakai keyword ataupun kata kunci, maka website kita tidak akan bisa tampil. Lalu seperti yang saya sampaikan tadi, setelah dia di crawl ataupun ditelusuri, setelah ditelusuri ternyata dicek, dibaca sama algoritmanya atau mesin tadi, ternyata sesuai dengan kriteria mereka, maka akan diindeks. Indeks artinya disimpan di dalam database mesin pencari. Dalam hal ini misalnya database Google ya. Google sendiri punya beberapa server kan ya. Punya beberapa server, ada yang di Singapura, ada yang di Jepang, ada yang di Australia. Jadi kalau misalnya adik-adik ketik google.au berarti itu mesin server yang ada di Australia. Kalau .jp berarti yang ada di Jepang. Rusia itu juga bisa. Jadi Google ini banyak sekali mesin pencarinya. Banyak sekali servernya ya. Jadi mesin pencari Google ini dia menggunakan istilahnya kalau jaringan itu node. Jadi node di beberapa negara ya. Jadi dia tidak tersimpan di satu negara saja, tapi di beberapa negara dia akan menyimpan titik-titik jaringan node. Nah, nah kalau misalnya sudah disimpan atau diindeks pada saat orang mengetikkan keyword dari uh, sebuah katakanlah satu hal misalnya ya pariwisata begitu, maka akan di apa namanya request ini akan disampaikan oleh Google, akan dibaca, direspon, kemudian disampaikan ke mesin Google untuk menayangkan apa yang ada di dalam database mereka. Itu kalau orangnya pakai Google. Mesin pencari itu bisa Google, bisa Yahoo gitu ya. Dulu itu selain ada Yahoo ada Hotmail, sepertinya ada pencarinya juga. Jadi Yahoo itu ada pencarinya juga, ada mailnya, kemudian ada Hotmail. Tapi yang Hotmailnya sekarang kayaknya udah turun ya. Kemudian ada lagi apa ya? Saya agak lupa. Udah lama, udah hilang di peredaran ya. Jadi yang masih itu tinggal Yahoo sama Google. Nah, kalau dia pakai Yahoo tentu nanti mesin pencari Yahoo akan mencari di database mereka. Ya, demikian juga kalau dia menggunakan search engine-nya ataupun mesin pencarinya Google, dia akan mencari database-nya, mencari keyword tersebut yang terkait dengan halaman web yang ada di database mereka. Nanti kalau ada maka akan ditampilkan. Nah, menampilkannya ini sekali lagi ya, menampilkan hasil pencarian ini itu tidak tidak mesti ada di halaman pertama. Ya, bisa di halaman ke-10, ke-20, ke-100 gitu ya dari Google. Semakin berada di halaman yang jauh dari halaman pertama, artinya itu dianggap semakin tidak ada, tidak kuat konteks ataupun hubungan ya. Hubungan misalnya makna dari keyword dengan data yang ada di dalam halaman web tersebut. Ya, jadi makanya kalau di dalam halaman web kita sering membaca seperti kata yang terulang-ulang gitu ya. Misalnya tadi pariwisata itu di halaman web yang terkait pariwisata, misalnya hotel, kemudian ada apa tempat resto gitu ya.
Itu bisa jadi resto, website resto itu ada kata-kata pariwisatanya. Hotel itu ada pariwisatanya, hotel ya. Misalnya brosur atau landing page hotel itu ada pariwisatanya misalnya. Misal, sehingga orang ketik pariwisata kan bisa jadi dia ingin nginap di hotel atau dia ingin kulineran. Nah, jadi dia akan tampil tuh hotel ataupun itu ya. Oke, jadi 3 hal ini yang akan dilakukan ya, sebagai dasar cara kerja penelusuran. Lalu, apakah halaman website kita itu sudah masuk ataupun sudah disertakan di dalam mesin pencari ya? Maksudnya sudah diindeks, sudah disimpan di database mesin pencari. Nah, ini kita buka ya. Ini pengetahuan dasar ya, adik-adik. Jadi untuk mengetahui apakah halaman website kita itu sudah ada di mesin pencari atau belum, di sini kita bisa download checklist ya. Jadi Google sudah di sini saya menggunakan Google ya dia sebagai standar ya. Kalau kalian mau menggunakan Yahoo mungkin ada sedikit perbedaan tapi prinsip-prinsipnya sama untuk search engine optimasi. Jadi saya menggunakan Google. Jadi untuk mengetahui situs kita sudah ada di kenal sebuah mesin pencari itu caranya adalah dengan mengetikkan site site titik dua terus nama situs kita. Jadi site itu SITE ya, site ini bisa dilihat. Kemudian titik dua, misalnya di sini nama websitenya adalah example.com ya, misalnya. Maka otomatis seperti ini ya misalnya ya. Misalnya nih saya ketik aja di sini. Misalnya site ya, titik dua. Nah, misalnya detik.com ya, itu kan jelas ada ya. Kita klik ini, nah otomatis dia akan mengarahkan kita ke nah ini detik langsung di halaman pertama, baris pertama ya di Google. Contoh. Nah, itu. Jadi semacam itu adik-adik ya. Kemudian kalau misalnya oh kok bisa belum terlihat ya. Nah, kita bisa mengecek lagi checklist yang kedua pertanyaannya uh, do I serve high quality content to users? Apakah informasi yang sudah disajikan di dalam halaman website kita itu sudah berkualitas dalam arti uh, kontekstual dengan kebutuhan user ya. Misalnya user tadi pengen hal yang terkait dengan pariwisata gitu ya. Nah, maka tema pariwisata itu di halaman website kita harusnya tampil lebih kuat. Misalnya di sana kita eh, tampilkan tentang tempat ataupun lokasi-lokasi untuk wisata. Satu, kemudian kulineran karena kuliner sekarang juga termasuk wisata gitu ya. Yang ketiga misalnya eh, budaya. Budaya juga sekarang termasuk wisata. Lalu perhotelan itu juga bisa untuk kaitannya dengan wisata ya. Kemudian eh, biasanya itu transportasi ya. Transportasi juga terkait dengan wisata. Jadi bisa kita kait-kaitkan di sana sehingga nanti di dalam halaman website itu menjadi apa konteksnya lebih lebih terasa begitu ya atau konteksnya lebih tajam sehingga mesin pencari begitu langsung baca website kita atau halaman web kita yang dia diposting, dia langsung mengenal, oh ini terkait dengan pariwisata, ditampilkanlah di depan, di halaman pertama. Kemudian bisa jadi, di halaman pertama, tapi tidak di baris pertama, gitu ya. Jadi di halaman pertama saja bisa di baris yang kesekian. Yang paling bagus adalah di halaman pertama, di baris pertama. Nah, itu baru rating yang paling bagus. Nah, jadi itu diupayakan kita bisa punya halaman website kalau dicari
misalnya orang menggunakan keyword pariwisata gitu, website kita langsung tampil di sana. Kalau kita misalnya pengelola hotel, otomatis begitu nama hotel kita masuk di sana di halaman pertama, baris pertama, kebetulan yang ngetik tadi memang mau mencari penginapan, tentu dia akan ngeklik hotel kita dulu gitu ya. Kalau itu ada terkait dia memang ingin berlibur. Atau tadi misalnya kita pengelola kulineran ya. Nah, itu juga di sana di dalam website kita itu sangat kental ya yang terkait dengan pariwisata. Maka begitu nanti dicari tentang pariwisata bisa jadi itu ya kulineran kita naik ke atas langsung ditampilkan di halaman depan baris pertama bisa jadi semacam itu. Dan kebetulan misalnya dia memang ingin makan, nah dia langsung ngeklik website kita gitu ya. Oke, itu. Eh, Kalau yang misalnya yang kedua ini checklist yang kedua ini itu eh, belum juga misalnya ya, belum apa belum dimiliki di halaman website kita ya, atau misalnya yang eh, checklist yang pertama sudah, checklist yang kedua sudah terpenuhi gitu ya, kita harus cek juga yang checklist ketiga. Is my local business showing up on Google? Nah, jadi bisnis lokal kita apakah tampil di dalam Google gitu ya. Jadi bisnis kita misalnya tadi tentang penginapan ya, hotel dan sebagainya. Itu apakah sudah tampil di kalau kita ketik ya. Kita ketik misalnya tadi penginapan atau hotel atau bagaimana, apakah dia sudah tampil di Google yang halaman bisnis kita. Nah, kalau belum ini ya. Jadi Google My Business adalah free and easy to use. Jadi kalau belum bisa, dia menyarankan ya. Jadi Google itu menyarankan ada nama nama apa? Nama tools namanya Google My Business. Itu sebuah tools ataupun software lah ya yang free dan mudah digunakan. Ya. Kalau misalnya tadi halaman website kita udah kita gunakan, kita kembangkan menggunakan misalnya halaman dengan HTML biasa, ternyata kok nggak tampil nih waktu di searching ya, di searching nggak tampil. Kalau yang satu udah diketik juga nggak tampil, yang kedua kayaknya udah apa checklist yang kedua udah memenuhi, kayaknya udah kenceng nih, udah kontekstual benar, tapi kok nggak tampil juga. Nah, ini dia sarani kita untuk menggunakan tool yang dikeluarkan oleh, kebetulan ini karena Google dia mengeluarkan sendiri namanya Google My Business ya. Ini sifatnya free, jadi nggak berbayar, free dan mudah digunakan ya. Free and easy to use, jadi tool ini free dan tidak berbayar ya. Jadi bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan. Jadi disarankan untuk menggunakan toolnya Google. Oke. Lanjutkan misalnya checklist yang berikutnya. Apakah konten kita itu cepat dan mudah diakses oleh semua device ya. Device dalam hari ini semua device itu, karena device bisa terbagi itu mobile, handphone misalnya, kemudian laptop, dan satu lagi PC. Masing-masing mempunyai dimensi layar yang berbeda. Nah, kalau misalnya halaman website kita itu belum menggunakan teknologi yang responsif ya, maka itu menjadi kesulitan tersendiri bagi website tersebut untuk tampil di misalnya di handphone ya. Dia sudah dibuat di halaman website tapi waktu di handphone menjadi berantakan ya tata letaknya karena tidak responsif. Oleh karena itu sekarang sudah cukup banyak template yang
responsif, tinggal digunakan saja. Jadi kita harus bisa melihat ya kebutuhan dari peralatan ya, dengan dimensi yang berbeda-beda ya, dimensi layar maksudnya. Oke, berikutnya adalah apakah ini terkait dengan keamanan ya, apakah website kita itu aman gitu ya, secure. Karena kalau sama mesin pencari itu dianggap tidak aman, artinya mesin pencari itu tidak menganggap halaman website kita masuk dalam kriteria algoritma mereka atau kriteria mesin pencari mereka sehingga tidak diindeks atau tidak ditampilkan. Nah, untuk zaman sekarang ya, penggunaan protokol HTTPS itu menjadi satu keharusan. Jadi kalau misalnya halaman website kalian itu ternyata belum menggunakan protokol HTTPS, maka kalian harus berupaya mengganti protokol HTTP menjadi HTTPS dengan cara bisa membeli ya atau misalnya pada saat Anda sewa hosting dan domain, Anda mengaktifkan fasilitas HTTPS ya. Jadi ada hosting dan domain yang sudah memberi fasilitas protokol HTTPS. Kalau misalnya sudah sesuai dengan kriteria mesin pencari mereka, tentu akan diindeks. Kemudian yang terakhir, apakah kita memerlukan pertolongan? Udah sekian langkah atau sudah sekian checklist kita cek ternyata sudah oke, tapi kok belum tampil. Nah, sudah sampai yang terakhir ya. Udah protokolnya pakai HTTPS juga udah, responsif sudah misalnya. Kemudian tadi menggunakan Google My Business sudah, kok belum tampil juga. Ini disarankan oleh Google untuk menyewa ya konsultan pihak ketiga ya. Jadi kita memerlukan profesional istilah Google ya. Profesional dalam hal ini konsultan yang bisa menolong untuk meningkatkan rating dari halaman website kita. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diketahui apabila halaman website kita kok belum tampil pada saat kita mengetikkan kata kunci di halaman pencarian. Kalau belum tampil, ini yang harus checklist ini harus Anda coba untuk di cross check dengan halaman website kita ya. Halaman website yang sudah di posting. Nah, berikutnya adalah mengoptimalkan situs atau halaman website Anda ya untuk mesin penelusur agar bisa masuk terindeks dan bisa berada di halaman pertama sekaligus pada baris pertama. Nah, ini ya, mengoptimalkan situs ini banyak sekali langkah-langkahnya ya. Jadi ini satu semester ini ya kalau kita nanti ini kita satu semesternya akan ini yang kita gagas ya. Nanti ini semua akan kita gagas dan kita coba di halaman website kalian pada saat kita nanti ketemu offline. Nah, secara garis besar ya, bagaimana mengoptimalkan situs halaman website kita untuk bagi mesin penelusur ini itu ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah sajikan informasi yang deskriptif. Nah, ini ya. Jadi harus ada informasi yang mudah orang menangkapnya gitu ya, deskriptif. Contohnya apa yang deskriptif itu? Ya, judulnya itu tidak jelimet gitu ya. Judulnya itu begitu orang baca langsung oh paham. Misalnya yang paling mudah itu ya kalau kita buka websitenya
perbankan misalnya ya, kayak Bank Mandiri misalnya nih, Bank Mandiri. Ya. Nah, kalau buka Bank Mandiri itu, nah, di sini judulnya langsung mengarah ke brand dari Bank Mandiri tersebut. Jadi orang langsung, oh ya ini benar nih Mandiri nih. Ini ada logonya seperti ini benar nih Bank Mandiri punya nih. Itu langsung, jadi orang paham ya. Kalau misalnya dia tidak mencantumkan logonya yang digunakan brandnya itu bisa jadi misalnya tidak dicantumkan ya, dia langsung membuat penjelasan, bisa jadi orang masih bertanya ini betul-betul Mandiri bukan gitu ya. Jadi itu judul dan logo bisa jadi hal yang penting untuk memudahkan eh, pengguna ataupun user ya, end user untuk mengerti bahwa ini halaman website yang dicari. Gitu ya. Lalu berikan informasi lengkap. Nah, kalau Anda berikan informasi sepotong-sepotong, apalagi tidak kontekstual ada antara informasi satu dan yang lain itu tidak nyambung gitu ya. Harusnya kalau pariwisata ya kaitannya sama pariwisata, misalnya perhotelan ada di situ, kemudian transportasi, oke lah masih nyambung ya. Kemudian tempat pariwisatanya masih nyambung tuh ya. Kemudian mungkin tiketing masih ada nyambung. Tahu-tahu Anda bisa di sana misalnya bicara tentang virus lah kan bisa jadi nggak nyambung. Tapi kalau sekarang mungkin bisa nyambung gara-gara ada virus corona gitu ya. Hubungannya sama semua traveler di blok misalnya gitu. Kalau dulu kan kalau nggak ada itu mungkin nggak nyambung ya. Atau misalnya tahu-tahu dengan misalnya tahu-tahu Anda bahas tentang uh, kajian misalnya iman Islam gitu, nggak ada hubungannya kan, misalnya gitu. Atau misalnya pokoknya yang nggak berhubungan, nggak tidak ada konteksnya dengan informasi yang diinginkan itu membuat mesin pencari ataupun algoritma yang tadi menolak untuk memasukkan atau mengindeks halaman website kalian ya di dalam database mereka. Jadi sesuaikan topiknya ya. Sorry, informasi harus lengkap ya tadi ya, informasi lengkap dan sesuaikan topiknya nih tadi ya, sesuaikan topiknya. Jadi kontekstual ya, sesuaikan topiknya, informasinya lengkap. Jadi kalau misalnya di dalam satu halaman website itu kalau algoritma Google yang terakhir yang saya tahu itu ada jumlah minimal baris ya, baris isian baris misalnya 1000 baris, 1000 baris minimal untuk satu berita itu baru apa namanya terindeks. Kalau baru misalnya 20 baris itu dia belum terindeks. Jadi halaman ini harus mengandung paling tidak misalnya 1000 baris baru terindeks. Ngitungnya gimana Pak? Baris ya Anda ketik ataupun Anda misalnya punya bahan masukkan di MS Word, nanti di MS Word kan kelihatan tuh ada berapa barisnya. Atau misalnya kalau mau ngitung jumlah katanya, berapa jumlah katanya di situ juga bisa. Jadi di mesin pencari itu ada minimal barisnya ya. Jadi hitungannya baris. Kemudian perbarui situs Anda. Jadi kalau misalnya situs kita nggak pernah update, ternyata ini berpengaruh ya terhadap mesin pencari gitu ya. Di sini dicontohkan misalnya harusnya kita menghapus referensi ke Calvin Coolidge kalau misalnya uh, di dalam halaman website mengandung referensi ke Calvin Coolidge ini karena apa di sini sudah tidak bisa diakses atau gimana gitu ya. Jadi misalnya di sana klik ke satu halaman website lain tapi sudah nggak ada misalnya di sana websitenya sudah freeze ya atau sudah tidak bisa dibaca lagi. Nah, itu kita harus mengupdate halaman website kita. Jadi itu harus dihapus link ke sana.
Ini pentingnya selalu mengupdate halaman website gitu ya. Tapi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan karena dia sudah punya tenaga IT, biasanya yang mengelola website itu sudah ada istilahnya admin ya, maka biasanya up to date ya. Lalu gunakan teks. Di sini gunakan teks artinya kita memang gunakan teks, makanya kita menggunakan HTML hypertext, ya kan? HTML hypertext markup language. Berarti kita menggunakan memang teks di situ yang digunakan untuk membuat website. Walaupun nanti ada juga gambar, ya, ada film. Kalau sekarang kan jadinya metadata nama istilahnya. Tapi di sini tetap gunakan teks ya. Sehingga judul itu harus ada gitu ya. Kemudian nanti ada deskripsinya sedikit gitu ya. Kalau di IG itu ada IG story ya, itu kan ada teksnya tuh ya. Nah, itu gunakan teks. Kalau misalnya seperti video, gambar, itu kan format-format yang non teks. Itu tidak dipahami oleh Google. Nah, ini ada triknya nanti ya di dalam mengoptimasinya. Nanti kita bisa menambahkan script ya di dalam di dalam halaman yang memuat gambar, sehingga nanti script ini yang akan dibaca oleh script ataupun baris perintah yang akan dibaca oleh mesin pencari. Jadi dia memang nggak baca gambarnya atau filmnya, tapi dia membaca script tadi ya. Itu nanti kita kalau sudah sampai kita akan jelaskan. Kemudian perlu juga mendapatkan rujukan. Jadi maksudnya kita minta agar website kita itu juga diacu oleh website lain gitu ya. Jadi semakin jaringannya banyak yang merujuk ke website Anda, maka semakin mudah mesin pencari untuk mengindeksnya. Jadi rujukan ini sangat-sangat penting, berarti semakin banyak yang merujuk, berarti halaman website kita dipercaya gitu ya. Caranya bagaimana untuk mendapatkan rujukan ini? Nah, nanti ada juga trik-triknya. Kita bisa salah satunya misalnya menggunakan halaman UNI ya. Nah, di situ ya. Question and answer. Anda bisa di sana menempatkan. Ya, yang terakhir sekali lagi kalau kita nggak ada waktu, ya kita bisa menggunakan ini ya, sarannya menggunakan jasa profesional. Dengan jasa profesional. Oke ya. Ini adalah untuk mengoptimalkan mesin penelusur. Nah, lanjutnya untuk mengukur performa situs kita di Google bagaimana gitu ya. Jadi beberapa orang yang menemukan situs Anda di Google itu bisa kita lihat berapa orang sih yang menemukan situs kita itu di Google. Kemudian peringkat situs kita itu di mana, di halaman berapa, di baris berapa gitu ya. Lalu apa yang dicari orang ketika mereka menemukan situs kita gitu ya. Jadi ini mengukur performa situs Google. Jadi ada beberapa pertanyaan sini, misalnya berapa banyak orang yang menemukan situs Anda di Google, lalu bagaimana peringkat situs Anda dalam penelusuran. Lalu juga apa yang dicari orang ketika mereka menemukan situs Anda gitu ya. Oke, lengkapnya bisa kita buka di sini halaman tab saja ya. Buka. Ini. Oke. Jadi mengukur performa situs kita di Google. Nah, ini berapa kali situs Anda dilihat di Google nih? Ya. Tayangan berarti berapa? Ini berarti ada data statistik ikan nih. Caranya gimana nih?
kita membutuhkan yang namanya mesin, kalau di sini disebut mesin analisa. Jadi Squarespace Analytics ini adalah suatu tool. Jadi ada dua di sini di internet yang disarankan, Squarespace Analytics, satu lagi Wix SEO. Jadi Wix SEO atau Squarespace Analytics ini nanti akan mengukur berapa kali situs Anda dilihat oleh orang melalui tayangannya, lalu berapa kali orang mengklik link ke situs Anda, lalu posisi rata-rata situs kalian dalam hasil penelusuran. Jadi bisa dengan menggunakan tools analitik tadi ya. Ini untuk mengetahui atau mengukur performa situs kita di Google. Terakhir adalah di sini juga di dalam pengetahuan yang terakhir yang perlu diketahui adalah kalau memang kita nggak punya waktu dan sebagainya yang lain sudah kita lakukan terus juga belum bisa optimal ya halaman websitenya, kita bisa menggunakan jasa konsultan ya. Ini memang sebenarnya Google itu juga dia punya punya tim ya, punya tim untuk meningkatkan halaman website kita itu ya. Karena memang ini sekali lagi bisnis ya, berbasis bisnis. Jadi Google itu bisa mengiklankan data-data perusahaan juga gitu ya. Gitu ya. Kemudian juga kalau kita perusahaan kita punya profile juga bisa diiklankan oleh Google. Makanya dia sini di terakhir ini dia bilang kalau nggak punya waktu dan sulit untuk meningkatkan optimasi dari halaman website kita, itu bisa minta pihak ketiga atau istilahnya profesional. Jadi jasa konsultan profesional mesin penelusur. Ya, ini Google memberi arahan ya, kalau kita buka dia akan memberikan arahan mungkin bisa kita menggunakan, kalau di Google itu ini kalau mesin ini jasa konsultan mesin penelusur, kalau dibuka isinya tentang mulai panduan SEO, jadi nggak ada kaitannya ya. Oke, jadi kalau misalnya ini yang Bapak ketahui ya, misalnya pihak ketiga itu bisa, kalau di Respati sendiri misalnya menggunakan perusahaan yang mengelola website itu yang ada di Bantul, itu kebetulan alumni kita itu menjadi manajernya di sana, itu kebetulan ya. Jadi itu bisa itu dikontrak oleh marketing PMB ya, penerimaan mahasiswa baru, Biro Penerimaan Mahasiswa Baru, untuk mengiklankan Universitas Respati. Itu contohnya. Ya biro konsultannya. Ini maksudnya biro konsultan. Jadi saya pikir tadi kalau dia klik dia menunjuk badan atau lembaga, ternyata enggak. Oke. Jadi demikian adik-adik ya. Ini sebagai pertemuan awal. Saya untuk sekali lagi untuk bahannya langsung menggunakan dokumentasi dari Google ya. Dan nanti kita akan praktekkan apa yang ada di sini, skrip-skripnya itu di dalam web ataupun halaman web yang kalian buat. Nanti halaman webnya bisa membuatnya menggunakan WordPress bisa, menggunakan Blogspot bisa, manual menggunakan HTML boleh ya, satu halaman saja boleh. Ya kita nggak usah kompleks-kompleks, nanti itu akan kita coba untuk apakah bisa ditampilkan di halaman pertama. Jadi kalau nanti kalian punya halaman website
yang bisa di halaman pertama dan di baris pertama, itu nilai kalian langsung nilai A ya dari saya untuk mata kuliah ini. Jadi saya udah biasa tuh gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti saya searching ya dengan keyword, nah, tapi keywordnya tentu saja tidak detail. Kalau detail otomatis misalnya 5 kata itu otomatis nanti mengarah ke website kalian. Jadi misalnya hanya 2 kata tapi bisa di halaman pertama, bahkan bisa di baris pertama langsung kalian dapat A. Ya, udah kan? Ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.